Ini adalah event Sasera yang kedua dari rangkaian Sasera Games Season 1. Kali ini 100 player akan dibagi menjadi dua tim biru dan tim merah. Masing-masing dari kami akan diberi waktu 45 menit untuk mendapatkan resource yang cukup untuk melindungi kami dari serangan musuh. Kira-kira tim siapakah yang akan menang? Mari kita lihat dan saksikan. Dan selamat datang di 100 Player Island. Tepat di jam 18.40, IP Maya pun disebarkan oleh Sasera. Lantas aku dengan sigap mengcopy lalu paste di Minecraft Java. Dan alhamdulillah aku join. Di sini jujur kalau kita telat sedetik saja, maka kamu akan kehilangan kesempatanmu untuk join di Sasera Games kali ini. Seperti itu kira-kira. Dan sini kita sedang menunggu admin berbicara entah apa itu. Kemudian bertemu dengan Kak Repa. Kemudian semuanya pun telah ditentukan dengan dua tim yang berbeda, tim merah dan biru. Dan kali ini aku berada di tim biru. Cihuy. Tak lama semuanya telepon ke pulau masing-masing. Dan di saat itu juga lah kami pun mulai mencari resource masing-masing selama 45 menit. Mulai dari menebang kayu, membuat alat-alat tertentu, dan kemudian dipantau admin. Langsung saja kita berburu stone untuk mengupgrade tools kita menjadi level kedua. Di sini kita mulai berpencar. Ada yang berada di atas, ada juga yang berada di bawah tanah, mencari resource yang mungkin dengan begitu dia bisa melindungi dirinya masing-masing dan juga diri kita. Dan di sini aku menemukan gold yang mana bisa aku main dengan stone. Tapi tak lama ada rezeki nomplok. Aku menemukan iron. Let's go. Item pertamaku. Cihuy. Ketika aku sudah upgrade, aku langsung mengambil gold tersebut untuk berjaga-jaga dan menjadikannya armor nantinya. Temanku itu ternyata menemukan cave yang besar dan alhasil ini adalah kabar baik. Di sini kita bisa mendapatkan resource yang lebih banyak dan mungkin kita bisa mendapatkan diamond. Yaps, apa lagi? Dan cave ini lumayan luas. Di sini kita mulai menjelajahi cave ini lorong demi lorong. Kita menemukan creeper, kemudian kita menemukan lava lagi, kemudian kita menemukan diamond berlian walaupun hanya satu, dan menemukan zombie. Aduh. Di sini tak lama lagi kita menemukan diamond kedua kita dan langsung saja tanpa basa-basi aku pun mulai menyeberanginya dan mendapatkan 3 diamond sekaligus, bonus 1. Cihuy. Setelah menggrinding dengan cukup lama, aku menemukan tim merah. Lah, kenapa ada tim merah di sini? What happened? Dan tak lama ada Captain Ivy. Bang Captain. Dan sering berjalannya waktu, aku mulai lapar dan hardbarku mulai menipis. Di sini aku berpikir untuk mungkin aku harus kembali ke atas dengan resource seadanya untuk mencari makanan saja terlebih dahulu, karena ini mungkin akan sangat berbahaya bagi diriku yang skill survivalku masih di atas rata-rata, enggak sih, di bawah rata-rata. Dan di sini aku mulai marilah kita naik dulu.
Dan tak lama di sini aku menemukan ada furnace. Ternyata di dalamnya ada sayur matang. Cihuy, saatnya kita makan dulu guys. Biar kita halbernya penuh, walaupun tidak cukup penuh. Tapi sayangnya aku justru memilih untuk ke bawah lagi untuk mencari resource, karena melihat waktu yang terus berjalan, aku berpikir kayaknya aku harus upgrade deh. Ya karena aku berpikir secara logika, ya tapi logikanya juga aku harus ke atas sih. Tapi inilah ego yang sudah menyelimutiku. Tak lama kemudian aku menemukan iron, dan di saat yang bersamaan ada 2 monster, dan aku di situ itu panik. Apakah aku kabur atau berlindung diri, atau justru dan tak lama kemudian ya seperti biasa aku mati. Marah putih kocak lah. Inilah gue nih. Padahal bro, tanggungannya berapa menit lagi Will ini pertanggungan? Seperti yang kalian lihat, ya si Takrab ini mati lagi. Nah, nggak sampai di situ, aku kembali masuk. Mungkin bukan sebagai pemain, tapi sebagai seseorang yang ingin improve dan belajar dari kegagalannya di kehidupan ini. Di sini aku mengikuti temanku Blockrim, yang mana di sini dia yang sedang berjuang di tim biru, sedangkan Tama di tim merah. Di sini kita menemukan kumpulan tim biru, walaupun tidak sepenuhnya berkumpul, tapi di sinilah mereka berkumpul dan menguatkan satu sama lain. Tapi ya, Blockrim malah memanen padi. Biasalah nyari-nyari makan, soalnya nih makan sekarang susah cuy. Ada BG bang. BG. Kemudian tak lama tim biru pun memulai serangan, walaupun dengan sedikit jumlahnya, tapi paling tidak tekadnya sangat-sangat besar, menyeberangi lautan dan mencari tim merah ke arah yang dituju admin. Di sini Blockrim pun mulai bergerak, dan dia menemukan ada 2 orang, langsung kemana tanpa basa-basi, dan 2 orang tersebut hampir mulai mengejar, tapi ternyata mereka menahan diri. Ya, si Blockrim pun langsung berbelok saja menuju pulau yang mana benarnya pulau tersebut ada tim merah, dan disinilah dia dihajar dengan 2 tim merah sekaligus. Dan dia pun ya seperti biasa, dia pasti harus kabur karena tidak akan memungkinkan 2 lawan 1 dengan full armor diamond. Kemudian ada juga sosok anomali merah dari sebelah sisi lainnya, dan mereka memain kejar-kejar. Dan apakah terjadi? Apakah Blockrim akan memenangkan? Blockrim langsung menyemplung ke bawah laut, dan di sini terjadi seperti adegan fantastik, bertarung di lautan 3 lawan 1. Dikepung nih ya. Di sini Blockrim mencoba untuk menggocek satu demi satu dari mereka, menyelimuti dirinya dari serangan musuh tim merah. Dan di sini dia benar-benar kebingungan sepertinya. Apakah dia harus bertahan, atau justru harus kabur, atau justru harus menyerang? Tapi jika menyerang, mereka memiliki satu anggota yang memegang spear, salah satu senjata paling mematikan dan berbahaya di Minecraft. Bagaimanapun juga, Blockrim berusaha untuk menghindari pertarungan dengan semaksimal mungkin. Dia terus berenang hingga menemukan satu titik dari ujung usahanya.
Ya, pada akhirnya dia menemukan titik itu. Titik kematian. Dan disinilah tim merah berkumpul di seberang pulau, di ujung dari pulau itu. Tim merah sedang mempersiapkan segalanya dan mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan mereka. Dan seperti yang kalian lihat, di sini tim merah tersisa 38 orang, sedangkan tim biru hanya tersisa 15 orang. Yang artinya, kalau dipikirkan secara logika, tim merah otomatis akan menang. Beberapa dari tim biru menyelimuti diri mereka di dalam goa tanpa ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Dan di sini mereka mencoba berjuang untuk bermain hati-hati. Karena yang awalnya mereka sadar mereka sudah kalah jumlah dengan tim merah. Sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk menghadapi mereka sekaligus. Tapi usut punya usut, tim merah ternyata ada yang mengejar mereka. Seseorang dengan nama Offside. Oh enggak, dua itu spektator. Aduh. Lah. Piso fuck dah piso. Bahaya, ngeri banget ya orang sendirian datang. Sendirian datang, absolut kabur. Namun justru kabur begitu saja. Creeper. Ada 4 anggota tim biru yang menghajar mereka. Dengan lantas dia pun kabur. Dengan begitu, tempat rahasia tim biru yang saat ini sudah tentu diketahui tim merah, karena dia pasti akan memberitahu kepada teman-temannya. Kita pakai oh my god. Itu dia Vietnam, cicil teman-teman. Aduh. Oke, thank you. Sini mereka mulai menyelimuti diri mereka dengan kegelapan di kedalaman bawah tanah. Dan sini tim merah mulai mencari-cari. Yang awalnya dia sendiri, dia sekarang membawa teman-temannya untuk memburu mereka. Dan tim biru seperti biasa mencoba bermain hati-hati dengan jongkok agar tidak diketahui keberadaannya. Karena sekali mereka berdiri, tamatlah sudah. Mereka akan diketahui letak posisi strategis mereka berada. Tak lama kemudian ada sesuatu yang janggal, yang mungkin ini ada kesalahan yang mungkin sebenarnya tidak diinginkan pada siapapun, justru terjadi. Salah anggota dari tim biru hilang dan lenyap begitu saja disambar petir kematian. Entah kenapa sebabnya, entah mengapa sebab. Kok mati? Kok mati? Dia kenapa? Kok mati dia? Kok mati? Bentar. Oh dia mati lah. Bahkan admin sendiri, Kak Sasera, juga kebingungan. Kenapa anggota tim biru justru mati? Apa yang terjadi? Mengapa langsung disambar petir tanpa adanya pertarungan sama sekali? Dan si admin mencoba berdiskusi, bertanya langsung kepada admin lainnya, bagaimana untuk menghadapi situasi ini. Halo? Tapi dia merah jadi ya. Dia merah nih. Kok jadi merah? Bukan. Matinya tiba-tiba banget. Mati merah. Oh, udah. Ada yang matinya nggak sah lagi kah? Gua matinya sah, Bang. Jangan kalah lagi.
Di sini tim merah juga mulai berjalan dengan penuh kehati-hatian. Seperti biasa, jongkok adalah pilihan agar tidak ada yang mengetahui keberadaan kita. Di sini tim merah benar-benar berjalan dan langsung menemukan markas tim biru. Tak lama mereka pun memulai serangan, tapi tim biru lebih sigap menyiapkan segalanya. Tinggal pemain inti guys. Tuh gocek bagi gocek. Itu jangan. Ini nih. Pengepungan di Bukit Duri. Let's go. Let's go, aku suka apa? Tiga jadi bantai dalam tanah. Satu lagi. Nah, karena dirimu adalah pemain terakhir dan tim merah masih ada 36, ketua dari tim merah mengajak Iwan dan itu akan mempertaruhkan semua hal. Menurutmu gimana? Pengen iya kan? 1 lawan 1. Ayo. Iya, di ring. Oke, siapkan senjatamu. Kemana senjatamu? Setelah menyetujui perkataan Tunggu di sini, Karasera, nanti akan TP. semuanya pun beralih ke dunia atas. Tim merah yang sudah mempersiapkan ringnya untuk pertandingan one by one dengan mencalonkan sosok pemimpin dari mereka, Kak Reva. Oke. Iya. Reva ingin mempertaruhkan semuanya. Oke. Reva ingin mempertaruhkan semuanya. Oke. Apa kalian siap? 3, 2, 1. Mulai.
tidak ada yang mengira bahwa Kamuzika akan memenangkan duel ini. Bahkan para host admin server pun tercengang dengan hal yang tidak terprediksi ini. Kamu adalah pemenang dan itu adalah honorable mention. Aku akan membuat role khusus untukmu karena itu sangat epic banget. Oke, tapi permainan tetaplah permainan. Peraturan tetaplah. Jangan dulu. Peraturan tetaplah peraturan. Halo. Oh, pengen pilihanmu adalah dua. Pengen dieksekusi atau menhan. Menhan. Yang bunuh Winter. Oke, menhan ya. Tunggu dulu tapi. Oke, siapkan alat-alatmu dan untuk terakhir kalinya ya. Oke. Dimulai ketika dan jangan kok. Mati. Sekalipun Kamuzika memenangkan duel tersebut, ingat kata Kasasera, permainan tetaplah permainan. Maka dengan begini, tim merah pun memenangkan event 100 player island kali ini. Nah itu ketua kalian tuh, lihat tuh yang mengecewakan kalian tuh. Aku teringat sesuatu di Naruto. Sasageo. Yo, thank you semuanya yang telah berpartisipasi dalam event kali ini. Sorry kalau misalnya ada masalah-masalah kayak tadi. Ya itu masalah teknis ya. Pikun, potong gaji. Oke. Jadi terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Tunggu event minggu depan ya, akan diperbaiki lagi. Semoga tidak ada masalah lagi. Terima kasih semuanya. Udah nggak ini nggak? Udah. Aku ingin lihat atas teman-teman, lihat atas semuanya. Lihat atas. Gua Ini mau di TPN nih. Gua curiga ada TNT. Oke. Semua member, foto semua member. Beres guys, udah guys, keluar ya guys. Seperti inilah keseruan event kedua dari Sasera Games Season 1 kali ini. Terima kasih kepada Kasasera dan tim lainnya atas event kali ini. Sampai jumpa di event selanjutnya, tentunya di Sasera Games Season 1.